wedon itu apakah keilmuan ataukah jin atau apa menurut Mas Irin yang lebih berpengalaman tentang wedon? Ya Mas, kalau setahu saya wedon itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Detak. Bertemu lagi dengan saya Parman yang paling ganteng sekeluarga. Keluarga saya doang dong ya. Oke Sobat Detak, kali ini kita akan membahas tentang wedon. Nah, dan saya masih ditemani sama sahabat saya yang tidak mau ketinggalan saya karena saya yang paling ganteng. Halo Mas Irin. Halo Mas Parman. Sehat Mas Irin? Alhamdulillah sehat. Oke Mas Irin. Mas Irin, ini sepengetahuan saya tentang wedon, saya hanya sedikit ya Mas. Iya. Kalau nggak salah itu wedon itu dari Jawa ya Mas? Betul, Jawa. Oh, oke. Ini untuk spesifiknya ini Jawanya mana ya Mas? Biar lebih tepat lagi. Baik Mas, pertanyaan yang agak horor tapi mantep. Itu dulunya asalnya dari Jawa Timur Mas. Jawa Timur. Berhubung orang Jawa Timur langsung ke manapun ada orang Jawa Timur kan. Jadi berita itu dari mulut ke mulut itu nyampe sekarang ya dikatakan wedon ya gitu Mas. Asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Untuk tepatnya itu Jawa Timur, penyeluruh Jawa Timur atau ada satu daerah tertentu di misalkan Jawa Timurnya mana gitu. Ini kurang begitu yang jelas dari timur. Dari timur menyebar kan gitu. Jadi dikatakan wedon. Okay. Nah Mas, ini saya juga kan belum begitu paham tentang wedon, hanya sekilas saja. Nah, wedon itu apakah keilmuan ataukah jin atau apa menurut Mas Irin yang lebih berpengalaman tentang wedon? Iya Mas, kalau setahu saya wedon itu asal usulnya ya Mas ya, ceritakan asal usulnya terjadi kenapa dinamakan wedon gitu Mas. Itu asal usulnya itu dari orang yang meninggal Mas. Setelah orang meninggal itu nanti dimakamkan itu setelah nanti 41 hari. Nah itu tadi dulu Mas, saya potong. Itu orang yang meninggal itu ada nggak ciri-ciri khusus? Oh nggak ada Mas, semuanya sama semuanya sama. Berarti baik pria maupun wanita bisa Mas. Nah, nanti itu kan setelah meninggal setelah 41 hari itu kan di dalam kubur itu kan panas Mas. Terus itu kan nanti nguap asap ya kan, nanti keluar dari celah-celah bumi kubur. Berarti makam tersebut mungkin kayak retak gitu. Retak akan ada sela-sela itu Mas. Kalau dulu ada yang bangkit dari kubur kan gitu Mas. Gitu. Nah itu sebenarnya terjadi wedon itu Mas. Kalau orang menyebut wedon itu berarti sudah membentuk. Karena ini saya ceritakan dari awal ya Mas, biar nggak salah paham ya. Biar Sobat Detak lebih paham lagi tentang wedon ya. Tentang wedon, Pak, ceritakan asal mula itu dari tanah makam keluar asap kecil kayak rokok itu, nanti lama-lama asapnya itu banyak gumpal terbentuklah seperti orang berbaju putih atau bisa dikatakan pocong gitu. Oh gitu. Iya. Nah, itu bentuknya itu tinggi besar atau sama dengan pocong? Kalau sudah jadi, nah, kenapa dinamakan wedon? Nah, itu Mas. Nanti itu beda sama pocong-pocong lain, itu beda. Apa perbedaannya nih? Perbedaannya dia itu bisa agak tinggi, terus kepalanya itu agak
gede dikit, cuma muka itu tetap kayak digambar biasa, nggak rusak gitu. Berarti mukanya itu masih wujud seperti manusia. Iya, cuma bedanya udah di sana mungkin ada salon, kalau di Jadi udah di salon dulu ya. Oh, ada hitam-hitamnya begitu mas. Jadi mukanya utuh. Apakah di dalam makam tersebut berarti ada salonnya gitu kan? Ya mungkin di tanah kubur itu kan ada juga kali salon itu, karena di alam penantian itu kan banyak mas, di situ itu sebenarnya merupakan perkampungan gitu. Makanya itu nanti setelah membentuk itu sudah lama kena angin ya mas, nanti kan itu nyatu sama angin mas. Itu berbentuk seperti pocong. Nah, seperti pocong itu nanti itu sebenarnya merupakan ada yang orang mencari juga mas. Kayak wedon itu bisa dicari orang juga. Nah itu biasanya kalau orang mencari wedon itu mereka biasanya manfaatin buat apa nih? Nah itu biasanya kalau zaman dulu itu ceritanya itu orang kena gaman atau pusaka ya, yang sudah dipamor itu kan racun. Dan racun di pusaka itu nggak mungkin, kalau sudah gores ini sembuh itu nggak mungkin, sembuh pasti ngoreng. Satu-satunya jalan ya. Ini wedon yang masih berbentuk asap, yang baru keluar gitu ya. Itu untuk ngobati mas, tapi ya bukan diambil ini tangannya yang begini mas, biar kena asapnya. Karena itu merupakan dulunya ya juga dari wedon juga racun gitu. Mas, tadi Mas bilang kan kalau kena keris itu obatnya dengan wedon tersebut. Iya. Ya kan? Nah, apakah fungsinya hanya untuk ngobatin tangan yang kena keris beracun, atau ada fungsi lain dari wedon tersebut? Iya mas, cuma setahu saya memang untuk ngobatin orang kena luka gores, atau zaman kerajaan dulu kan perang keris zaman dulu kan beracun semua gitu. Obatnya cuma satu-satunya itu, nggak ada lain. Kalau sekarang ada tim medis yang tapi tetap racunnya beda. Kalau itu racunnya itu dari binatang. Itu bisa nggak saja kayak wedon itu disuruh oleh manusia mungkin buat ngapain orang kah, atau buat hal-hal yang negatif lah? Kalau wedon itu setahu saya itu hanya hantu yang menakut-nakuti, dan tiba-tiba nongol di pohon pisang atau di pohon bambu atau di mana gitu. Jadi kalau untuk wedon dipelihara atau untuk dijadikan apa itu nggak bisa mas, beda sama asli pocong ini gitu. Wedon ya wedon, cuma bentuknya seperti itu, beda sama pocong. Kalau pocong ajek, cuma mukanya agak amburadul gitu. Hanya beda di mukanya aja gitu ya. Terus postur tubuhnya itu agak tinggi dikit, itu pun bisa menular, bisa lari plus gitu. Oh berarti bisa makin tinggi melebihi dari pocong gitu ya? Karena itu dari asap, nanti hilangnya berbentuk asap, kayak asap suwut gitu. Beda sama pocong, langsung lep gitu. Nah itu biasanya berapa lama ya kan wujud dari asap tersebut hingga menjadi bentuk pocong yang tinggi? Itu setelah keluar dari liang kubur, nanti kan dia itu membentuk nanti tetap di situ mas, di situ nunggu berapa, mungkin hitungan jam. Lama juga ya, hitungan jam untuk biar ngumpul semua sih. Ngumpul semua nanti membentuklah seperti pocong gitu mas. Nah berarti setiap makam pasti akan ngeluarin yang namanya wedon. Iya mas, wedon itu di mana-mana ada. Cuma sesebutannya saja yang beda. Mungkin di Kalimantan ya ada wedon, tapi kan orang kan membedakan antara wedon sama pocong itu kan
tipis mas. Tipis ya. Jadi taunya ya pocong kayak gitu. Kalau wedon, Padahal aslinya bukan pocong. ya, kalau bisa membedakan wedon begini, pocong begini kan. Wah, tapi kan nggak sempat kalau orang di Betul. tiba-tiba nongol jedut, oh ini wedon ya, nggak sempat kenalan kan kayak gitu mas. Kalau bisa, kalau sampai mereka isinya inget, kenalan gitu kan, wah kenalan. bisa tuker WA itu. Ya, kamu pocong ya, gitu kan. Jadi kalau tukar WA itu biasanya kalau sama cewek mas. Oh gitu. Itu Kan kalau wedon cewek bisa aja mas. karena WA aku dileboknya karo WA-mu kan. Oh gitu. Itu. Jadi WA aku mlebu WA-mu ya. Itu cewek sama cowok. Aduh, ini 17 tahun ke atas. Mas, mengenai wedon itu sebenarnya mitos atau fakta sih mas? Kalau wedon itu fakta mas, memang benar-benar ada, ceritanya juga ada, Nah itu buktinya ada. Gitu. apakah maksudnya semua orang bisa ngelihat secara kasat mata atau ya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat, atau memang isinya yang si orang pengen siapapun bisa lihat tapi ada mantranya begini. Ya itu sebenarnya nggak pakai mantra pun, kalau toh memang itu tempat itu sering dibuat keluar wedon atau wedon sering keluar ya mas. Nyoba aja sendiri ya mas. Nah, artinya tes mental, uji nyali kan. Pasti raketung ini nongol wedon, jadi bisa siapapun bisa ngelihat asal berani kan gitu. Kalau nggak berani di kamar ya paling melihatnya wadon. Aduh, saya juga mau mas Lah, pada ngeliat betul. badan ini. Beda sama wedon gitu. Kalau wedon di hutan, di kuburan atau di apa gitu. Kayak sobat detak. Ternyata ya wadon dengan wedon berbeda. Berbeda. Yang lebih enak wadon. Perbedaannya tipis mas. Itu sama aja pisang 10, kalau dimakan 3 masih berapa mas? 7 mas. Nah itu salah. Salah. Mas. Ini kan kalau dimakan Kalau nggak dimakan utuh. ya, Itulah. salah saya. Aduh, mas. Makanya perbedaan tipis, hanya kata. Ya, Sama detak. Aduh. Wadon sama wedon tadi ya mas. ya. Nah ini kita akan info ke sobat detak nih. Ini sobat detak, bahwasanya wedon tersebut ya, untuk di kalangan masyarakat memang tidak familiar, hanya orang-orang tertentu atau ya segelintir orang Jawa ya kan, Jawa Timur ya. Nah, Khususnya Jawa Timur itu tahu wedon. yang tahu tentang wedon. Terus wedon itu jangan salah mas, jangan salah mengartikan wedon sama pocong. Jadi apa yang bisa digunakan atau tidak digunakan itu loh mas. Kalau wedon hanya menakut-nakutin kan. Tadi yang digunakan untuk kesembuhan luka. Itu pun wedon yang masih asap dan belum berbentuk itu bisa digunakan. Tapi kalau sudah berbentuk itu hanya menakut-nakutin atau membuat ya pokoknya tugasnya begitu mas. Nah kalau pocong itu bisa dikendalikan manusia. Begitu perbedaannya. Jadi ternyata wedon yang sudah wujud seperti pocong tidak bisa dikendalikan. Hanya bisanya ya itu tugasnya untuk nakut-nakuti. Kalau pocong kan langsung hilang ya hilang pasti ke ini pohon lep kayak gitu. Tapi kalau wedon ke atas shoot gitu. Bedanya begitu. Terus gunanya apa? Nah, untuk berikutnya nih sobat detak. Jadi wedon tersebut ternyata ya kan, hanya bisa untuk menakut-nakuti yang sudah wujud. Jadi nggak semua orang ya paham tentang wedon.
satunya asli Jawa Timur. Beda sama pocong, Beda ya mas. Kalau kalau pocong itu bisa dikendalikan, bisa digunakan. kan mas, tadi mas bilang kan kalau pocong itu kan mukanya rusak. Iya. Itu berarti dia di makamnya nggak ada salon mas. Oh iya, di makamnya itu sudah dimakan jangkrik. Makan Oh. di dalam tanah ada jangkrik. Wah besok saya cari dah. Ya kan lumayan tuh mas buat tempat burung. Iya itu. Jadi buat tambahan. Oke Mas Irin. Ya sekian cerita tentang Wedon. Ya terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman bersama Sobat Detak. Oke Sobat Detak, yang ingin tahu lebih dalam tentang Wedon, jangan lupa komen di bawah ini. Kita tunggu komen dan kritiknya. Apabila Sobat Detak ada yang lebih berpengalaman tentang Wedon, lebih mengetahui lebih dalam, jangan lupa komen di bawah ini. Oke Mas Irin, Oke. terima kasih banyak. Oke Sobat Detak, sekian cerita tentang Wedon. Ternyata Wedon itu beda dengan Wadon ya. Oke. Sobat Detak, untuk season berikutnya kita akan mengupas tentang tafsir mimpi. Bagi Sobat Detak yang punya mimpi-mimpi misteri yang belum terungkap, tungguin video kita selanjutnya. Buat yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Untuk yang lagi enjoy, makin enjoy aja. Jangan lupa, buat yang lagi banyak rezeki, kirim-kirim doang ke kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya, Parman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Detak Malam.